Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Novitasari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Halu Oleo. Bidang studi saya PGSD dengan nomor UKG 20150096917. Pada uji kinerja praktek mengajar ini, saya mengambil tema tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat, kelas 6 SD di SD Negeri 2 Mujirahayu. Pada hari ini, hari Rabu 5 Oktober 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sudah siap untuk belajar? Yuk. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu. Yuk, oke. Silakan. Iya. Sudah siap belum? Ya. Doa mulai. Bismillah. Pelajaran kita hari ini yaitu tentang tema 3, contoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Sebelum memulai pelajaran, kita bagi negeri. Nyanyi bareng ya. Nyanyi bareng. Kenapa kita sebelum memulai pelajaran nyanyi lagu ini? Untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan cita kita terhadap bangsa Indonesia. Yuk, kita mulai yuk. Nyanyi bareng. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin? Ayo, di kelas ini, siapa yang merasa belum disiplin? Tadi siapa yang datang ke sekolahnya terlambat? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Disiplin semua berarti ya? Ya, kita lanjut. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks pada slide PowerPoint, peserta didik mampu menerapkan pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, setelah pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, setelah mengamati video, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah membaca teks bacaan, peserta didik mampu menentukan isi teks penjelasan ilmiah yang dibaca. Setelah mengamati video, peserta didik mampu menganalisis dan dibaca. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu setelah menggali informasi dari
hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah secara tertulis dan menggunakan kosakata baku pada kalimat efektif. Inilah tujuan yang ingin kita capai. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tujuannya, ya. Nah, ini materinya. Kita belajar 2 hari ini, yaitu PKN dan bahasa Indonesia. PKN-nya yaitu kewajiban, hak, dan tanggung jawab. Untuk bahasa Indonesianya, kalimat efektif dan fiktif. Kosakata baku. Nah, ini siapa yang suka kayak gini? Bangunnya kesiangan. Pring, alarmnya udah gini tapi nggak bangun-bangun. Akibatnya datang ke sekolah terlambat. Datang ke sekolah terlambat sama guru dia apa itu? Ditegur, ditanyain kenapa kamu terlambat, ya kan? Nah, setelah itu bisa ikut pelajaran nggak? Enggak. Siapa yang rugi kalau kayak gitu? Kalian kan yang rugi kan? Nggak bisa ikut pelajaran, nggak bisa menambah ilmu. Ini hak, kewajiban, tanggung jawab. Apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang memang seharusnya didapatkan oleh setiap orang. Contohnya, kalian usia segini, kalian berhak untuk mendapatkan apa? Pendidikan. Kalian itu harus. Sedangkan kewajiban adalah, siapa yang membaca? Coba ya, baca itu. Kewajiban. Ya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga bisa mendapatkan hak membayar pajak. Sekarang tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Siapa yang membaca? Siapa yang membaca? Ayo, siapa yang membaca? Ali. Adalah kesadaran seorang manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Contohnya apa, Aki? Contohnya? Kebersihan lingkungan. Iya, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan, contoh. Tanggung jawabnya siapa? Warga sekolah, ya. Itulah tadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, kita lihat video lagi. Sebagai anak, apa hak dan kewajiban kita? Perhatikan videonya ya. Kita akan belajar pada tema 3, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Penggunaan hak harus diseimbangkan dengan pelaksanaan kewajiban. Misalnya, kita berhak menggunakan lampu, namun kita juga berkewajiban dalam menghemat penggunaan listrik. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus mematikan peralatan listrik setelah kita membuang sampah pada tempatnya. Menurutmu, apa kewajiban yang dilakukan Doni? Dan apa hak yang akan diperoleh oleh Doni jika Doni melakukan kegiatan seperti pada gambar? Ya. Itu tadi Nah, menurutmu apa kewajiban yang dilakukan Doni? Itu kewajibannya dia lagi ngapain itu? Membuang sampah. Membuang sampah. Terus apa hak yang diperoleh Doni? Kalau membuang sampahnya itu di kotak sampah, kalian akan merasa apa?
tidak kotor. Amati gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab? Kalau kamu lihat gambar 1, 2, 3. Gambar 1 itu sudah melaksanakan kewajiban belum? Kenapa? Membuang sampah sembarangan. Apa tadi kalau membuang sampah sembarangan dampaknya? Sekolah jadi kotor. Kalian tidak akan nyaman di sekolah. Terus yang kedua, apa itu? Malas belajar, ya kan? Nah, apa akibatnya kalau kalian malas belajar? Ketinggalan pelajaran. Kalau udah ketinggalan pelajaran, nilainya pasti jelek. Kalau udah nilainya jelek, tidak naik. Mau nggak? Nah, ada yang mau. Nah, sekarang yang ketiga itu melaksanakan kewajiban kan itu? Iya. Karena apa? Karena apa? Dia belajar dengan senang hati. Kalau belajarnya sudah dengan senang hati, maka dia akan menyerap ilmunya lebih enak, ya, karena ikhlas belajarnya. Itu. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke bahasa Indonesia, yaitu kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Ya, sebelum kesini tadi kembali lagi ke lihat video. Dari kamu tadi lihat video tadi ya, udah dilihat kan videonya? Siapa yang masih ingat apa sih kewajiban anak di rumah? Apa kewajibannya? Siapa yang mau jawab? Yuk. 1. Menghormati orang tua. 2. Merapikan tempat tidur. 3. Menjaga kebersihan rumah. Benar apa salah? Benar. Tadi yang disebutkan 3. Apa aja tadi? Menghormati orang tua, menjaga kebersihan rumah, terus merapikan tempat tidur. Kalau kalian habis mainan, diberesin nggak? Ya, membereskan mainan. Terus kalau kalian habis nonton TV, TV-nya dimatikan atau dibiarkan aja? Mematikan TV itu adalah kewajiban anak di rumah. Dari video yang tadi, siapa yang masih ingat kewajiban anak di sekolah? Siapa? Yuk. 1. Menaati peraturan di sekolah. 2. Memperhatikan guru yang sedang mengajar. Iya. Terus satu lagi, melaksanakan tiket kelas. Terus dari yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa sih kewajiban? Apa sih dampak tidak melaksanakan kewajiban? Dari video yang sudah dilihat tadi, siapa yang mau ini? Jawab. Dampak tidak melaksanakan kewajiban. Ayo. Siapa? Nggak ada yang menjawab. Suasana kelas menjadi tidak nyaman. Yang kedua, apa? Tidak memahami pelajaran dan apa itu? Ya, tidak memahami pelajaran dan mengganggu teman yang lain. Terus kelas menjadi kotor dan banyak sampah yang berserakan, ya, berjajaran. Ya, itu tadi dari video ini. Tadi yang lainnya berarti yang tadi dampak ya. Ini sudah
terasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Siapa yang mau membaca itu? Ciri-ciri kalimat efektif. Siapa yang baca? Oke, mau baca? Ciri-ciri kalimat efektif: memiliki subjek, predikat, objek, keterangan yang tersusun secara tepat, memiliki keamanan imbuhan, pembentukan menggunakan kata-kata yang diperlukan saja, tidak berlebihan, terdapat penekanan pada kalimat yang lebih penting. Mudah dipahami. Mudah dipahami dan harus memiliki hubungan yang masuk akal logis atau logis. Iya. Itu adalah ciri-ciri kalimat efektif. Nah, contohnya siapa yang mau baca itu contohnya? Siapa? Ayo, siapa yang baca? Ada? Terus bisa ciri-ciri contoh kalimat efektif. Baca. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Saran yang disampaikannya kami akan pertimbangkan tidak efektif. Seharusnya saran yang disampaikan akan kami pertimbangkan. Sejak dari pagi dia menangis, tidak efektif. Seharusnya sejak pagi dia menangis. Banyak anak-anak bermain di lapangannya, tidak efektif. Seharusnya banyak anak bermain di lapangan. Itu adalah itu adalah contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Contohnya yang pertama, saran yang disampaikannya saran yang disampaikannya kami akan pertimbangkan. Ini adalah tidak efektif, ya. Yang efektifnya yaitu saran yang disampaikannya akan kami pertimbangkan. Ini adalah contohnya. Ya. Sekarang LKPD-nya udah ibu bagi ya. LKPD-nya udah ibu bagi, silakan kerjakan dengan kelompoknya. Mengerjakan LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya. Dikerjakan. Ada yang merasa kesulitan? Yang mana? Tanyakan sama Bu Guru. Boleh ngobrol. Sikat. Perkenalkan nama kamu, kelompok berapa? Apa hasilnya? Perkenalkan nama saya Siapa? Manda. Anggota Kelompok saya ada Nitmala, Aisyah, Dia, Rafa, Fadi, Tanto, Iza. Ya. Apa hasilnya? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Pernah tidak? Tidak. Jika tidak pernah, kamu dapat
menceritakan pengalaman datang terlambat saat bertemu teman. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Ya, saya akan mendapat hukuman dari sekolah. Terus yang kedua. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Iya, karena kenyamanan kelas akan terganggu ketika saya datang. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Iya, karena konsentrasi guru akan terbagi ketika saya datang. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjaga pelajar yang disiplin? Iya, karena jika saya pelajar disiplin, saya tidak akan terlambat. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan meminta tolong ibu untuk membangunkan saya lebih pagi. Iya, ini adalah hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu adalah hasil diskusinya. Kelompok mana lagi yang mau? 1, 2, 1, 2, yang 3. Udah, yang 3. Perkenalkan, nama saya Oki. Anggota kelompok saya Tensa, Gebi, Taufik, dan Panes. Hasil dari kelompok saya akan adalah 1. Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Iya, jika saya terlambat sekolah, maka saya akan ditegur oleh guru. 2. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak untuk belajar dengan nyaman? Iya, sebab teman-teman merasa terganggu oleh kedatangan lambat. Kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman. Iya, sebab dulu penjelasan guru akan terpotong. 4. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, karena saya kurang menghargai waktu. 5. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan memasang alarm agar bisa bangun lebih cepat. Iya, itu hasil dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tangan kelompok 1. Perkenalkan kelompok saya, kelompok 1, dan anggota kelompok 1. Siapa namamu? Saya namanya Vino, dan di samping saya bernama Yoga, dan di sebelah saya bernama Fadil, dan di belakang saya bernama Iit, dan Mila, dan Chelsea. Yo, apa hasilnya? Ketika kamu terlambat, adakah dampaknya bagi kamu? Jawab, ada. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Jawab, ya. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak guru untuk mengajar dengan
Jangan, ya. Apa ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Jawab, ya. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Jawab, saya akan bangun lebih pagi. Ya, kira-kira benar apa salah itu punya kelompok 1? Hah? Kurang tepat. Dia jawabnya hanya iya, tidak, ya kan? Juga diberi alasan untuk kelompok 1. Besok kalau kerjain harus ini lengkap ya, jangan cuma kayak gitu. Bisa? Bisa. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari awal tadi, dari pelajaran, dari mulai pelajaran sampai sekarang ini ya, sampai menyampaikan hasil, siapa sih Ibu akan memberikan reward kepada siswa yang paling aktif. Siswa yang paling aktif ya, yang ini. Tadi ada 2 siswanya yang paling aktif. Ya, untuk pemberian rewardnya atau pemberian hadiahnya ya, siswa yang paling aktif yang pertama yaitu Amanda. Maju Amanda. Tepuk tangan untuk Amanda. Sini dulu. Lihat teman-temannya, lihat ke teman-temannya. Yang kedua, kelompok 3 yaitu Oki. Ayo Oki, maju Oki. Nih, tepuk tangan juga untuk Oki. Silahkan duduk. Untuk yang kelompok 1 besar aktif ya, kalau belajar ya, nanti dia dapat rewardnya. Nah, sekarang dari hasil belajar nanti, dari hasil belajar tadi. Halo? Apa sih kesimpulannya dapat kita ambil? Halo? Apa kesimpulannya? Yaitu kita harus melakukan hak dan kewajiban kita dimanapun kita berada, baik itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Dan yang kesimpulan yang kedua yaitu kita harus sebisa mungkin menggunakan kalimat efektif saat berbicara agar mudah dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Udah capek? Belajarnya capek? Ya. Untuk sebagai penutup ya, sebagai penutup, guru mau tanya dulu. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Materi tadi apa? Apa aja? PPKN, PPKN-nya apa aja PPKN-nya? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Iya, kalau yang bahasa Indonesia, kalimat efektif. Nah, yang paling kamu suka itu belajar yang mana? Bahasa Indonesia atau PKN? PKN, ya. Nah, yang belum kamu mengerti, yang belum paham materinya tentang apa? Yang bahasa Indonesia, ya. Yang kalimat efektif. Ya. Itulah tadi pelajaran kita hari ini, ya. Sebelum kita, oh ya, KPJ-nya mana? Dipukul dulu ya KPJ-nya.
siap semua? Jangan disiapkan.